Pertanyaan pertama, apa definisi dari konseling komunitas? Nah, jadi kan terbagi dari dua kata, yaitu konseling dan komunitas. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli. Nah, ahli yang dimaksud di sini yaitu konselor kepada konseli yang membutuhkan bimbingan untuk pengentasan hal yang dialaminya. Dan kata kedua yaitu komunitas, yaitu merupakan suatu kelompok dari masyarakat atau suatu kelompok yang hidup di suatu area khusus yang memiliki karakteristik atau budaya yang sama. Nah, jadi konseling komunitas di sini dapat dimaknai sebagai bantuan konseling yang melibatkan masyarakat luas dalam membantu masalah konseling, yang mana konseling komunitas ini memberikan penekanan pada upaya pencegahan. Pencegahannya itu pencegahan kemungkinan terjadinya masalah yang dapat dialami oleh individu dari komunitas tersebut. Pertanyaan kedua, apa maksud dari pelaksanaan konseling komunitas berorientasi pada keadilan sosial? Nah, jadi maksudnya bahwa dalam konseling komunitas, konselor itu cenderung diharuskan menggunakan sudut pandang yang luas untuk melihat konseli atau komunitas itu dalam lingkungan sosial yang sehat, adil, dan merata di komunitasnya atau di masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan konseling komunitas, si konselor itu harus mampu berpikir adil, mengakui keadilan maupun ketidakadilan dalam lingkup sosial dari konseli, baik dari konseli yang dari kelompok dominan maupun yang tidak dominan. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif dan negatif dari adanya perbedaan identitas manusia? Nah, perbedaan identitas itu berarti keberagaman ya. Nah, untuk positifnya itu pastinya bisa memperkaya kebudayaan bangsa maupun warisan harta benda dari bangsa itu, karena kan ada beragam. Dan untuk dampak negatifnya, pastinya jika tidak dirawat dengan baik, keberagaman itu bisa memunculkan konflik dalam masyarakat karena adanya perbedaan. Pertanyaan keempat, jelaskan apa itu stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, yang pertama stereotip, yaitu penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Jadi stereotip ini generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya, baik dari segi ras, suku, atau agama. Nah, stereotip ini merupakan jalan pintas dalam seseorang untuk berpikir. Contohnya itu di masyarakat nih, ada stereotip bahwa yang mengatakan bahwa lansia itu merepotkan dan masa lansia itu adalah masa hukuman. Selanjutnya prasangka. Jadi prasangka itu keinginan memberikan penilaian kepada orang lain yang didasarkan pada keanggotaan kelompok sosial seseorang. Jadi prasangka ini tuh muncul karena kita tidak menyukai suatu kelompok atau seorang individu tersebut. Jadi muncullah pikiran dan perasaan buruk terhadap kelompok atau individu itu. Prasangka ini diakibatkan adanya pengaruh lingkungan atau pengalaman buruk terhadap seseorang sehingga muncul rasa ketidaksukaan. Jadi dalam pikiran muncullah prasangka. Contoh dari prasangka, misalkan ketika kita tidak sengaja bertemu seseorang dan kita menyapanya, orang itu memiliki pengalaman buruk. Nah, lalu dia tidak menjawab dan kita langsung berpikir bahwa oh, dia ini sombong atau dan lain sebagainya. Maka pikiran kita itu adalah prasangka. Lalu selanjutnya diskriminasi. Jadi diskriminasi itu perlakuan yang kurang menguntungkan atau suatu tindakan negatif yang diarahkan pada anggota kelompok tertentu yang tidak disukai. Contohnya itu seperti di India. Nah, di India itu ada warga miskin dan warga kaya. Tetapi warga miskin di India itu memiliki keterbatasan akses pendidikan hanya karena dia miskin. Pertanyaan selanjutnya yaitu kelima, bagaimana strategi konseling komunitas. Jadi strategi konseling komunitas itu konselor menggunakan strategi yang memfasilitasi pengembangan klien yang sehat dan baik, yang mana
mereka dari komunitas itu akan berkembang. Nah, peran konselor di sini termasuk strategi dalam memfasilitasi pengembangan manusia dan strategi yang memfasilitasi pengembangan masyarakat, karena ini konseling komunitas. Nah, dalam hal ini digunakan strategi terfokus yang membahas kebutuhan individu dan strategi berbasis luas yang mempengaruhi populasi umum. Pertanyaan ke-6 yaitu seperti apa peran konselor dalam konseling komunitas. Jadi dalam konseling komunitas itu konselor berperan sebagai agen perubahan, yaitu agen yang mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, produktif, berkarakter, religius, handal, bermartabat dalam layanan bimbingan konseling komunitas itu secara menyeluruh atau komprehensif terhadap konselingnya, sehingga dapat mewujudkan generasi muda yang berkarakter dan bermoral. Jadi peran konselor agen perubahan.